Oke. Jadi terakhir kita melihat fenomena bahwa kalau saya punya matriks A, ya nantinya ini matriks pertumbuhan atau matriks Leslie. Sekarang kita konsentrasinya hanya ke matriksnya aja. Punya matriks A. Kalau saya ambil kondisi awal atau populasi awalnya ini, A dikalikan N0 hasilnya ini. Nggak kelihatan hubungannya sama N0 itu ya. N0-nya min 34, ini N0-nya N1-nya ke sini. Kemudian A kali N1 hasilnya ini. A kali N1 hasilnya digambar mana ya N2. N2 yang merah. Yang merah nggak kelihatan hubungan khusus dengan N1 ataupun N0. Tetapi kalau diambil N0-nya yang ini, itu kemarin udah kita hitung, A kali N0 itu hasilnya ini. Nah, ternyata dia kelipatan dari N0. Ya. Jadi kalau ini N0-nya, N1-nya 2 kalinya panjangnya. Vektornya searah. Kemudian A kali N1, itu ini, ternyata ini 2 kali dari N1. Ya, N2 hasilnya ini 2 kali N1. 2 kali ini N1 yang merah, 2 kalinya gitu. Atau 4 kali N0 semula. Jadi kita lihat kalau dikalikan ini terus-menerus, nanti ini akan terletak pada satu vektor yang searah. Jadi AN0 hasilnya kelipatan N0. AN1 kelipatan N1 hasilnya. Ya kalau kelipatan N1, ya tentunya kelipatan N0 semula. Nah, ini akan kita lihat sebagai fenomena yang baru memunculkan konsep ini. Misalkan, jadi sekarang konsentrasinya hanya ke matriks aja, belum dihubungkan dengan model pertumbuhan. Kita lihat matematiknya aja. Jadi misalkan A matriks N kali N. Bilangan lambda dan vektor tak 0V. Ini ingat vektornya nggak boleh 0. Kalau vektornya 0, nggak ada artinya nanti. Nah, lambda dan V ini dicari ya, nanti dicari lambda dan V ini. Disebut nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Jadi A-nya diketahui, lambda dan V-nya dicari. Nah, bila dia disebut nilai eigen dan vektor eigen, atau disebut juga pasangan eigen, bila memenuhi hubungan ini. A kali vektor sama dengan kelipatan dari vektor tersebut. Jadi ilustrasinya yang ini tadi. Contohnya ini nanti jadi vektor eigen nih. Karena apa? A kali vektor hasilnya kelipatan dari vektor tersebut. Jadi vektor eigennya N0 ini, nilai eigennya tuh ini. Ya. Nah, itu melahirkan definisi ini. Jadi kita akan mencari berapa lambda dan berapa V supaya memenuhi hubungan ini. V-nya harus vektor tak 0. Kenapa? Kalau vektor 0 mah udah pasti memenuhi gitu ya. Yang dicari vektor yang nggak 0. Karena nanti V-nya itu merupakan populasi sebuah spesies. Jadi masa populasinya 0 semua gitu ya. Kelompok umurnya yang nggak ada artinya. Oke. Misalkan lambda dan V masing-masing pasangan eigen. Jadi pasangan eigen itu nilai dan vektor eigen dari matriks A. Jadi tadi harus memenuhi ini. Kemudian saya kalikan dengan matriks satuan ininya. Matriks satuan ukurannya ya disesuaikan dengan ukuran V-nya. Sama aja ya, matriks satuan kali sebuah vektor, ya hasilnya vektor itu sendiri. Kemudian saya susun pindah ruas. Ini saya pindahkan ruas ke kiri. Jadi ada minus lambda IV. Kemudian setelah dipindah ruas, V-nya langsung di sini dikeluarkan.
Jadi sebenarnya ini 2 tahap dulu. Ini pindah dulu ke kanan, kemudian V-nya dikeluarkan, karena lambda I ini matriks ya. Nah, ini tak lain adalah apa? Sistem persamaan linear homogen kan? Sistem persamaan linear ini homogen, yang homogen. Yang kemarin itu SPL homogen itu bentuknya seperti ini. Supaya nggak pakai A lagi, saya pakai yang lain. Matriks B kali sebuah vektor V sama dengan 0. Nah, ini namanya sistem persamaan linear homogen. B-nya matriks ya. SPL homogen selalu, itu juga udah kemarin ini di depan, punya solusi, yaitu solusi 0, tapi nggak menarik yang 0. Dia akan punya solusi banyak, artinya punya solusi selain 0. Kalau punya solusi selain 0, berarti ada solusi yang lain. Kalau solusinya ada yang lain, berarti lebih dari 1, pasti nggak mungkin berhingga. Banyak, pasti tak hingga buah banyaknya. Nah, ini akan mempunyai tak hingga buah banyaknya solusi bila matriks B-nya singular. Tidak punya inverse ya. Nah, itu akan dipakai di sini. Dia mempunyai solusi yang nggak 0. Kalau yang 0 mah nggak menarik untuk dibicarakan. Pengennya punya solusi yang tidak 0. Jadi V-nya bukan 0. Bila ininya singular, nggak punya inverse. Atau determinan ininya 0 ya. Kalau nggak punya inverse, determinannya 0. Haruslah determinan ini 0. Nah, ini adalah landasan untuk mencari nilai eigen lambda. Ya, jadi kita mencari nilai eigen lambda dari sini. Nanti, atau saya kecepatan buka dulu. Oke ya, jadi lambda nilai eigen dari matriks A bila determinan ini 0. Nanti ngitungnya nanti sebentar lagi. Nah, bila kita telah mendapatkan nilai eigen dari persamaan ini, jadi lambdanya udah dihitung, untuk mendapatkan vektor eigen V-nya, kita akan selesaikan persamaan ini. Yang ini. Jadi setelah lambdanya diperoleh, kita cari nilai V-nya dari sini. Selalu langkahnya begitu. Udah, teknis aja. Teknisnya seperti itu terus. Soalnya nggak bisa dibikin trik ini itu. Yang penting sekarang kalian tahu menghitungnya, dan ini cukup panjang hitungnya. Nah, beberapa catatan. Bila kita bekerja dalam bilangan kompleks, kalian mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Pokoknya ada bilangan namanya bilangan kompleks ya. Ada bilangan imajinernya. Ada akar dari min satunya. Kita nggak akan ke sana, tapi ini untuk pengetahuan aja. Sebuah matriks A ukuran n kali n selalu mempunyai n buah pasangan eigen. Artinya apa? Kalau saya punya matriks ukuran n kali n, maka lambdanya ini yang memenuhi ini ada sebanyak n buah. Jadi lambdanya nggak 1, ada n buah. Gitu ya. Nah, pada pembahasan ini kita batasi matriksnya A-nya yang nilai eigennya real dan berbeda semua nilai lambdanya. Kenapa ini berbeda semua nanti baru kelihatan di belakang. Ya. Oke, kita lihat sekarang contoh. Tentukan pasangan eigen. Kalau tentukan pasangan eigen artinya tentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Rekamannya campur dengan ajannya, nggak apa-apa lah. Habis yang di area saya keras nih. Keras sekali. Oke. Caranya kita lihat tadi. Hitung ini. Jadi tentukan dulu A min lambda I. Kemudian dihitung determinannya, dibuat 0, nanti lambdanya ketemu. Coba kita lihat. Determinan A min lambda I harus 0.
Nah, satu hal lagi. Coba. Bentar ya. Kalau A min lambda I itu bentuknya gimana sih? Coba kita lihat. Kalau A-nya ini matriks. X, X, X. Saya ambil aja 4 kali 4 biar kelihatan ukurannya gede. Min lambda I. Nah, sorry. A min lambda I itu bentuknya menjadi min lambda kali matriks satuan. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, kalau kita hitung, kita lihat. Yang berubah hanya diagonalnya aja. Ini dikurangi lambda kali 1. Jadi X min lambda. Yang ini nggak berubah karena berhubungan dengan 0. X dikurangi lambda kali 0. Jadi bentuknya ini nggak berubah. Cuma yang diagonalnya aja dikurangi lambda itu. X min lambda. Aduh, nulisnya nggak lurus ya. X min lambda gitu. Nah, begitu. Jadi A min lambda itu tinggal matriks A semula, diagonalnya semua dikurangi lambda. Ya, balik ke sini. Oke. Nah, jadi A min lambda I itu pasti isinya ini 1 min lambda, ini juga min lambda itu ya. Oke, ini kita hitung determinannya 2 kali 2 berarti ini kali ini dikurangi ini kali ini. Gitu ya. 1 min ini kali ini dikurangi ini. Lanjut ngitung, kita hitung ini. Sederhanakan, percaya aja lah dari sini ke sini mah hitungan biasa. Oke. Nah, kita cari lambdanya. Si nilai eigennya itu. Oke, saya kalikan gitu, saya faktorkan. Nah, kita dapat lambdanya 2 dan setengah ya. Lambda 1 2, lambda 2 setengah. Oke. Nah, dari situ sekarang untuk setiap satu buah lambda kita cari vektor eigen yang merupakan pasangannya dia. Nanti untuk lambda 2 juga dicari vektornya. Yang memenuhi apa? Yang memenuhi ini. Yang memenuhi ini, tapi ngitungnya pakai ini. Mencarinya. Oke, jadi satu per satu tadi lambda 1 kita masukkan ke persamaan ini, dicari V-nya. Nanti lambda 2 masukkan ke persamaan ini, dicari V-nya. Oke ya, kita lihat lagi. Jadi untuk tiap nilai eigen ini akan dicari vektor eigen yang merupakan pasangannya dengan menyelesaikan persamaan ini. Kita masukkan lambda 1, 2 ke sini. Ini kan A min lambda I nih. A min lambda I sama nih. Masukkan lambdanya 2, ini menjadi ini. Nah. Oke, ininya 2. Jadi matriks A tinggal diagonalnya. Matriks A semula, tinggal diagonalnya dikurangi lambda 1. Kurangi 2, kurangi 2. Itu ya. Untuk lambda 1 dulu. Ini, kurangi 2, kurangi 2. Ini menyelesaikannya gimana? Kalau 2 kali 2 mah kaliin aja, nggak usah pakai eliminasi Gauss ya. 2 kali 2 mah nggak usah pakai eliminasi Gauss, kita kalikan aja ini 1 per 1. Oke. Ini pasti solusinya nanti banyak. Ingat, solusinya pasti banyak. Ya. Karena SPL homogen dan mempunyai solusi yang tak nol, pasti solusinya banyak. Oke, dari sini saya apakan nih ke sini? Oh, ini dikali minus 1.
untuk apa? Supaya kelihatan bahwa persamaan yang ke satu dengan yang kedua persamaannya sama aja. Nggak bisa dieliminasi. Ini seolah-olah dua persamaan ini kita hanya dapat satu persamaan aja. Gitu ya. Jadi persamaannya ekivalen, artinya ya persamaan yang sama ini sebenarnya. Jadi ada seolah-olah hanya ada satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui, yaitu V1 dan V2-nya, komponen dari ini ya, V-nya. Ya, untuk itu maka salah satu bisa dipilih bebas. Pilih aja, misalkan, apa saya pilihnya yang mana? Pilih V1-nya sama dengan A, maka hitung dari persamaan ini, V2-nya A min A ditambah setengah ini sama 0, berarti V2-nya haruslah 2A. Oke? Nah, maka dapat vektor eigennya nih. Adalah ini. A dan 2A. Saya tulis transpos ya, supaya nggak nulis ke bawah, ini habis tempatnya. Jadi vektor eigennya yang berhubungan dengan nilai eigen 2 adalah ini. A, 2A. Jadi sangat banyak, ada tak hingga buah banyaknya. A-nya berapa? A-nya bilangan real sembarang. Tapi A-nya nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena kalau A-nya 0, ini menjadi vektor 0. Sedangkan, saya mundur lagi, yang namanya vektor eigen adalah vektor tak 0. Gitu ya. Jadi ada embel-embel tambahannya, tidak boleh 0 A-nya. Soalnya kalau A-nya 0, ini menjadi 0, 0. Vektor 0 nggak disebut vektor eigen. Oke, satu lagi. Tadi lambdanya, satu lagi berapa? Kita lihat lagi. Setengah. Masukkan lagi ke persamaan ini. A min setengah I kali V sama 0. Hitung lagi ya. Untuk lambda 2 ini, berarti matriksnya sama, dikurangi setengah ininya. Tuh, kurangi setengah. Hitung. Oh ya, ini kalian sederhanakan, kalikan kayak tadi, ini prosedurnya saya nggak detailkan lagi, akan didapat vektor eigennya, nanti ada persamaan kayak gini lagi, yang dimana persamaannya ekivalen lagi, jadi dua persamaan sebenarnya satu aja, sama aja persamaannya. Pilih salah satu bebas, nah yang satunya ditentukan. Akan diperoleh ini vektornya. A dan min A, itu komponennya. Kembali A-nya nggak boleh 0 ya. Oke. Nah, sebenarnya sudah selesai. Jadi pasangan eigennya adalah, saya crop di sini ya. Jadi untuk yang masalah ini, supaya bisa ditulisin dengan enak. Gede bener. Kecilin dikit. Jadi pasangan eigennya, adalah lambda 1 sama dengan 2, vektornya sama dengan A, 2A. A-nya bilangan real, boleh berapa aja, tapi A-nya nggak boleh 0. Kemudian yang lambda 2, setengah. Vektor eigennya saya sebut yang lain lah ya, W itu ya, supaya jangan V lagi. Isinya A, min A, A-nya bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Nah, setelah itu tadi ada kelihatan gambar ngapain itu. Sebentar, ini teh mau ngapain ya, saya lupa. Oh, mau saya gambar vektor eigennya ini. Pasangan eigennya ini mau saya gambar. Vektor eigennya. Vektor eigennya berarti yang mana? Ya ambil aja kalau mau digambar.
yang ini dulu ya, vektor eigen yang ini dulu. Berarti kalau A-nya 1, ini kalau ini saya ambil 1, ini 1, ini 2. Saya gambar di sini mana vektor 1,2. 1,2. Nah, vektornya ini. Dan semua kelipatannya. Karena ini kan bisa saya tulis sebagai A kali 1,2. Jadi vektor 1,2 dan semua kelipatannya, A-nya juga boleh negatif, jadi termasuk ke sana vektornya. Semua vektor yang ada di garis ini. Kecuali vektor, aduh hapus. Kecuali vektor yang 0, nggak termasuk. Jadi vektor eigen itu ya, ini vektor eigen yang pertama itu semua vektor yang terletak di garis ini, kecuali vektor 0 nggak diikutkan. Gitu ya, itu digambar di sini. Kalau kita lihat nih vektor 1,2 dengan semua kelipatannya, tapi sebenarnya yang di pusat nggak termasuk. Ini nggak termasuk. Karena vektor 0,0 nggak boleh. Kemudian vektor eigen yang satu lagi, itu tadi A, min A. Kita gambar di sini. Ambil A-nya 1, jadi 1, A, min A, ya ambil aja sembarang A. Jadi 1, min 1 gitu ya. A, min A. Ya udah ambil. Kalau X-nya min 1, gimana sih? Koon. Lihat lagi. Ini berapa? A, min A. Oh ya, kalau di sini saya mulai ngambilnya yang biru ini, A-nya min 1, jadi Y-nya 1 ini ya. Ininya A-nya min 1, min A-nya 1. Itu vektor ini. Min 1,1. Dan semua kelipatannya ada di garis ini. Kecuali di 00. 00 nggak termasuk. Nah, begitulah ceritanya mencari vektor eigen. Ngabsen dulu. Dan paham tidak? Rauda, paham tidak ngitungnya? Paham, Pak. Belum ingat, tapi langkahnya kalau dibaca harusnya paham gitu, tahu gitu. Nira, mana Nira? Pak. Absen aja saya, hadir iya atau enggak aja ya. Vika? Hadir. Hadir. Faiza? Hadir, Pak. Tertiandra? Rasanya belum dipanggil dari dulu. Hadir, Pak. Siapa yang nggak paham? Oke ya, saya ulangi langkah besarnya aja. Karena ini nanti pasti harus ngitung ini kalian nanti di soal-soalnya. Jadi langkahnya bentuk A min lambda I, hitung determinannya, dan dibuat 0. Nanti ketemu lambdanya. Nah, lambdanya ada beberapa buah. Nanti mungkin di pembahasan lambdanya selalu sesuai ukuran matriksnya. Jadi kalau matriksnya 3x3, lambdanya dapat 3. Gitu ya. Kalau 2x2, lambdanya dapat 2. Untuk setiap lambda, dicari vektor eigennya dengan menyelesaikan SPL ini. Gitu ya. Langkahnya ya, sisanya mendetail hitungan aja. Oke, kita lihat. Nah, ini ada pernyataan ini kenapa? Coba kita lihat. Ini saya jelaskan di sini. Misalkan lambda dan V ini pasangan eigen dari matriks A. Ya. Coba kita lihat. Artinya apa? Artinya A dikalikan vektor, hasilnya kelipatan dari vektor tersebut.
Lambda kali V. Itu ya arti pasangan eigen. Nah, coba kalau saya kalikan konstanta kedua ruas. K-nya bilangan real. K bilangan real. K kali A kali V. Ya K-nya nggak 0 ya. Kalau 0 mah udah pasti itu. Itu ya. Kali konstanta. Karena K itu skalar aja bilangan real, saya bisa loncat. Ini. Kalau K-nya bilangan real bisa seperti itu. Ini bilangan real juga boleh tukar tempat. Nah, kita lihat. Sekarang saya kurung. Jadi saya punya apa? Kalau ini saya sebut vektor Y, vektor baru. Lambda, ini vektor Y juga kan. Jadi kalau vektor V ini saya kalikan dengan konstanta, hasilnya memenuhi ini. Berarti Y juga nilai Y juga vektor eigen dari A dengan nilai eigen yang sama. Maksudnya apa? Artinya kalau vektor eigen, ini tadi vektor eigennya V, saya kalikan konstanta K, berapapun K-nya, asal jangan 0 aja, maka hasil kalinya, K kali vektor eigen, hasilnya ya vektor eigen juga. Karena memenuhi AY sama lambda Y. Jadi kelipatan dari vektor eigen merupakan vektor eigen juga. Dengan pasangan nilai eigennya nggak berubah lambda. Ya. Jadi kalau kita punya sebuah vektor eigen V, maka KV berapapun K-nya itu juga vektor eigen dari matriks yang sama. Nilai eigennya nggak berubah, lambda tetap. Karena di sini AV lambda V, di sini AY lambda Y. Ya, di mana Y itu kelipatan dari V. Itu catatan di bawah ini. Kalau sebuah vektor eigen kita udah punya, maka semua kelipatannya juga vektor eigen. Gitu ya. Oke. Nah, makin susah aja nih. Coba makin susah aja ya, harus sambil mikir pelan-pelan. Sekarang, perhatikan kembali model matriks untuk pertumbuhan populasi ini. Dengan populasi awal N0. Oke, ini model matriks model ya. Populasi berikutnya sama dengan matriks pertumbuhannya dikalikan komposisi populasi di periode sebelumnya. Nah, populasi pada periode ke-1, 2, 3, dan seterusnya dapat kita hitung seperti ini kan. Populasi komposisi ya, karena ini dibagi kelompok umur, mungkin muda, tua gitu, anggap aja 2 lah. Muda, tua. Komposisi populasi setelah 1 periode adalah ini. Setelah 2 periode, ini A kali N1 sama dengan A kali N1. N1-nya saya masukkan ini menjadi A kali N0. Atau A kuadrat kali N0. Periode ketiga, A kali N2. N2-nya diganti ini menjadi ini. Terus, secara umum, populasi di periode ke-T adalah bentuknya ini. Kita lihat polanya. Nanti yang keempat kan A pangkat 4 kali N0. Populasi di periode ke-5, A pangkat 5 kali N0. Populasi di periode ke-T sembarang adalah A pangkat T kali N0. Nah, untuk T yang besar, bayangkan kalau saya menghitung 100 periode ke depan. Berarti saya harus menghitung ini menggunakan A pangkat 100 kali N0. Berarti saya harus mengalihkan
matriks A 100 kali. A kali A kali A kali A kali A 100 kali dikali vektor N0. Nah, ini akan sangat capek gitu ya. Satu soal aja nanti 2 jam nggak selesai. Nah, yang berikutnya kita akan mencari cara menggunakan konsep nilai eigen tadi, sehingga hitungan ini nggak serumit ini. Nggak panjang kayak gini. Tapi jangan dibayangkan menghitungnya mudah. Teorinya susah. Menghitungnya lebih pendek. Gitu. Oke ya, jadi berikutnya akan menghitung populasi sekian periode ke depan, tapi nggak lewat ini. Karena T-nya nanti besar. Gitu. Nah, rada susah nih, hati-hati. Mulai rada susah. Coba. Perhatikan matriks pertumbuhan A, ukuran 2x2 aja. Dengan pasangan eigennya ini. Kayak tadi kan kita udah ngitung, ada 2 ya. Nilai eigennya ada 2, masing-masing nilai eigen menghasilkan vektor eigen pasangannya. Nah, tuliskan vektor-vektor eigennya sebagai berikut. Ingat, ini vektornya, bayangkan dua komponen aja. Jadi, populasinya dibagi 2 kelompok umur. Yang muda dan yang tua. Jadi ini 2 komponen. Vektor eigen yang ke-1, kemudian ini vektor eigen yang kedua. Nah, saya punya tadi artinya vektor eigen apa? Nah, ini membingungkan. Lihat penjelasan. Saya akan jelaskan lewat file yang ada tambahannya. Kalau dilihat di bahan kuliah nanti ada ini nih. Penulisan diagonalisasi. Itu penjelasan mengenai yang ini nih. Saya akan buka. Untuk menjelaskan penulisan yang membingungkan ini nih. Loh, dari mana gitu nulis ini? Kita lihat ini. Kita hubungkan dengan ini ya. Jadi ada matriks A, pasangan eigennya ini dan ini. Ya, A-nya bayangkan 2x2 aja. Ini pasangan eigennya lambda 1 dan vektor eigennya ini lambda 2, vektor eigennya ini. Saya namakan ini CD, ini PQ. Artinya apa? Kalau ini pasangan eigen artinya A kali vektor eigen sama dengan lambda kali vektor eigen. Ya, AV1 sama dengan lambda 1 V1 gitu. Itu artinya pasangan eigen kan? Oke. Yang kedua sama, ini juga pasangan eigen berarti A matriks A kali vektor eigen sama dengan lambda kali vektor eigen. Lambdanya lambda yang kedua tentunya. Oke. Nah, berikutnya. Ini saya kalikan satu per satu. Jadi ini. Ini saya kalikan menjadi ini. Demikian juga yang pasangan eigen kedua. Kalikan. Oke. Dari situ saya susun seperti ini. Apa ini? Sebentar. Dari tahun lalu saya kalau sampai langkah ini suka bingung. Oh, saya tuliskan ini. Yang ini saya tuliskan di sini, yang ini saya tuliskan di sini. Jadi belakangnya sama dengan ya yang ini ya. Ini itu sama, jadi bukanya harusnya tadinya sekaligus gini. Yang ini vektor, ingat ya, ini satu ini satu vektor dengan 2 komponen ini. Sama dengan ini. Ya, saya tulis gini. Jadi saya bentuk matriks dengan kolom-kolomnya. Ini yang pertama yang ini, satu lagi yang ini dijajar. Tentunya di kanannya ya salin.
Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Oke? Kalau ada langkah yang membingungkan atau belum tercerna, bilang ya. Karena mundur lagi nanti panjang ini. Nah, dari situ saya akan tulis ini. Yang kiri menjadi ini. Perkalian matriks dengan matriks ini. Cocok ya? A11, C1, A12, A11 kali C, tambah A12 kali D, ini hasilnya. Kemudian yang ini, baris 1 kolom 2, baris 1 kali kolom 2. A11P tambah A12Q. Itu yang ini. Dan seterusnya. Nah, yang ini saya tulis gini. Benar nggak ini penulisnya? Coba kita kalikan. C kali lambda 1 ditambah P kali 0. Ini. Jadi lambda 1C. Yang ini berarti baris 1 kali kolom 2. C kali 0 ditambah P kali lambda 2. Cocok. Yang ini posisinya indeksnya 2,1 berarti baris 2 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 1. D kali lambda 1. Kok nggak cocok? Oh, dari atas udah salah ini ya. Ini salah ya. Ini 1 ya. Mana? Ini 1 ya. Betul? Ya. Kan yang ini, kolom yang ini. Oke, jadi benar dia. D kali lambda 1 tambah Q kali 0. Jadi ini aja. Kemudian yang sini, baris 2 kali kolom 2. D kali 0 tambah Q kali lambda 2. Oke, ini harus saya revisi nanti diktatnya. Ya. Ini termasuk yang sebelumnya. Ini harus ditandain juga. Sebentar. Ini harus ditandain juga. Ini 1 harusnya. Ini 1 harusnya. Oke. Nah, dengan demikian saya punya hubungan, lihat hubungannya. Saya punya hubungan matriks A yang di sini adalah vektor eigennya dijajar. Ini vektor eigen pertama, ini vektor eigen kedua, sama dengan, ini saya sebut matriks P itu ya. Matriks P itu adalah matriks yang isinya vektor-vektor eigen dijajarkan. Vektor eigen pertama, vektor eigen kedua. Sama dengan P kali ini. D-nya tuh khusus matriks diagonal dengan diagonalnya itu adalah nilai-nilai eigennya. Dan ini nggak boleh terbalik ya. Jadi kalau ini yang depan ini vektor eigen yang pertama, ini maka ini menjadi lambda yang pertama. Ini vektor eigen kedua, ini lambda yang kedua. Oke. Jadi saya bisa lihat bahwa saya punya hubungan AP, ini A kali P sama dengan P kali diagonal, di mana P itu adalah matriks yang isinya vektor eigen. Dan D itu adalah matriks diagonal yang isinya lambdanya, nilai eigennya. Oke? Itulah yang saya tulis di sini. A kali vektor eigen, ini vektor eigen, sama dengan vektor eigen ini 2 biji kali D. Ini penjelasannya yang panjang ini. Gitu ya. Lumayan ya, jenuh ya. Oke. Rada susah mengingatnya, ada banyak yang baru di sini. Dan nanti kalian harus ngitung semuanya. Harus ngitung pasangan eigennya,
membentuk persamaan ini. Gitu ya. Oke, saya punya hubungan sekarang AP sama dengan PD. Ingat, P-nya adalah matriks yang isinya vektor-vektor eigen. Dijajah vektor pertama, vektor kedua. D-nya adalah matriks yang isinya nilai-nilai eigen yang bersesuaian. Jadi kalau di sini vektor eigen ini yang ke-1, ini harus lambda yang pertama, yang pasangannya. Ini kolom kedua, vektor eigen 2, maka di sini harus nilai eigen kedua. Nggak boleh ketukar ini. Kalau ini ketukar, ininya juga harus ditukar gitu. Urutannya. Oke, saya punya hubungan ini. Yang buktinya tadi di slide yang satunya lagi. Nah, dari sini saya akan bikin menjadi ini. Kalau nilai eigen A berbeda semua, dijamin P punya inverse. Nah, itu diterima aja ya. Itu diterima. Bahwa kalau kalau nilai eigennya berbeda semua, jadi nggak kembar, nggak ada yang kembar, maka inverse-nya ada. Sehingga dari sini saya kalikan belakangnya dengan P inverse. Dari sini saya kalikan A kali P, saya kalikan dengan P inverse. Ya, ruas kanan juga harus dikalikan dengan P inverse. Gitu. Ya, jadi diperoleh ini kali ini matriks satuan sehingga jadi A saja. Jadi A bisa ditulis sebagai PDP-1. Ingat P itu apa tadi? P itu matriks yang isinya vektor-vektor eigen. Ya. D itu apa? Yaitu matriks diagonal yang isinya lambdanya. Nilai eigennya. Kelihatannya A-nya kok digini-gini kan jadi rumit. Enggak, lihat ada untungnya sebentar lagi. Ya. Nah, kembali pada model pertumbuhan populasi ini. Kita lihat. Mundur lagi dikit. Tadi kalau pakai cara ini kan harus dihitung satu-satu. Populasi periode kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ini sekarang saya akan hitung menggunakan ini. N1 A kali N0. A-nya diganti dengan ini. Gitu ya. Oke. Udah, biarkan. N2. N2 tuh A kali N1. A-nya diganti ini. PDP-1. Ini N1. Ya, N1-nya ini. Yang ini diambil. Masuk ke sini. Nah, kita lihat. Kalau perkalian matriks itu asosiatif. Boleh yang mana dulu. Asal jangan ditukar urutannya ya. Posisinya. Jadi karena asosiatif, saya satukan gini. Nah, yang ini kan jadi matriks satuan, hilang dia. Kemudian yang ini jadi matriks satuan, hilang. D kali D menjadi D kuadrat. Ujungnya tinggal P-1 kali N0. Oke, A3, N3, sorry. Atau saya hitung lagi ya, manual. Berat, yang di sini rada berat karena mengingatnya notasi baru. Coba, ini hanya N2 sampai situ. Coba kalau saya hitung N3. Hijau, salah biru lagi aja. N3 sama dengan A populasi periode 3 sama A N2. Sama dengan A-nya PDP-1, N2-nya ini tadi. PD kuadrat P-1, N0. Saya kurung di situ. Ini kembali menjadi matriks satuan. Matriks I. Bisa dihilangkan aja ya. Jadi tinggal P, ini D kali D kuadrat. Jadi D pangkat 3.
P-1 yang ini kali N0. Nah, sehingga kalian bisa perkirakan N yang ke-100, populasi 100 periode ke depan, pasti bentuknya berbentuk PD pangkat 100 P-1 N0. Gitu. Ya. Ini 3 gini. 4 nanti polanya ini jadi D pangkat 4 ke 100 ini. Nah, ngitung ini dibandingkan kalau yang tadi di depan N100 itu sama dengan A pangkat 100 N0, ngitungnya lebih gampang yang ini. Kenapa? Karena gini, kalau saya punya matriks diagonal, bentar, ini stop dulu di sini ya. Saya mau perlihatkan yang lain. Kalau saya punya matriks diagonal misalnya A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Saya kalikan, mau ngitung ini dikuadratkan, jadi matriks ini dikalikan dirinya sendiri. 0, 0, C. Hasilnya apa? Kalau dihitung, ini menjadi A kuadrat. Yang ini akan 0, 0, 0, B kuadrat, 0, 0, 0, C kuadrat. Jadi kalau matriks diagonal, dikalikan matriks diagonal, hasilnya matriks diagonal. Dengan ini, diagonalnya tinggal dikalikan aja. Hanya ngalikan diagonalnya. Kalau ini saya kalikan lagi dengan yang sama, matriks diagonalnya. 0, 0, C. Hasilnya ini, kalau dikalikan lagi, adalah A pangkat 3, 0, 0, 0, B pangkat 3, 0, 0, 0, C pangkat 3. Gitu ya. Ini yang sama ini ya. Hati-hati. Ini sama. Kalau saya kalikan lagi dengan matriks ini. Jadi kalau saya punya matriks, katakan matriks P, jangan P, diagonal D, isinya lambda 1, lambda 2, 0, 0, atau 3 kali 3 lah supaya kelihatan. 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Maka ngitung matriks D pangkat 10 itu gampang. Tinggal ini aja. Pangkat 10, 0, 0 ini tetap. Lambda 2 pangkat 10, 0, 0, lambda 3 pangkat 10. Jadi tinggal diagonalnya aja dipangkatkan. Ya. Nah, jadi kalau menghitung ini, kita harus mengalihkan matriks A 100 kali. Kalau ini enggak. Ini dihitung dulu. D pangkat 100 kan gampang. Tinggal diagonalnya dipangkatkan 100. Kemudian kalikan matriks P, kalikan matriks P inverse. Cuma berapa kali mengalihkan matriks? 1 kali di sini mengalihkan matriks. Dikalikan lagi dengan matriks P-1 hanya 2 kali mengalihkan matriks. Kali N0. Kalau ini 100 kali mengalihkan matriks. Jadi untuk menghitung populasi massa yang akan datang untuk periode panjang, menghitung dengan cara ini menguntungkan. Jadi populasi periode ke T itu adalah ini. Enak, ngitung ininya gampang. Gitu ya. Sudah pusing nggak anak-anak? Saya kayaknya berhenti dulu sampai sini. Ini nanti aja. Saya akan berhenti dulu. Jadi saya akan bikin summary dulu. Saya akan bikin summary di sini. Oke ya. Pasti udah pusing. Jadi ceritanya sekarang ini dicatat aja sama saya. Ada matriks pertumbuhan A.
Dari matriks pertumbuhan ini, hitung nilai eigennya. Gimana ngitungnya? Dengan cara menyelesaikan determinan A min lambda I dihitung sama 0. Nanti dapat lambdanya. Katakan A-nya 2 kali 2 gitu ya. Nanti akan dapat lambda 1 sekian, lambda 2 sekian. Untuk setiap lambda itu cari untuk setiap lambda, di lambda 1, lambda 2, cari vektor eigennya. Vektor eigennya. Dengan cara apa? Menyelesaikan dengan menyelesaikan SPL A min lambda I kali vektor eigen yang dicari, solusinya ini. Gitu ya. Jadi masukkan nilai eigen 1 A min lambda 1I kali V 0 ketemu vektor eigennya. Kemudian yang kedua A min lambda 2I kali V sama 0 ketemu vektor eigennya. Jadi sekarang saya punya, jadi diperoleh apa? Pasangan eigen lambda 1 dengan vektor V gitu ya. Dan lambda 2, vektornya nggak pakai V lagi saya supaya nggak keliru. Vektor W gitu ya. Gitu. Nah, kemudian saya tuliskan A-nya ditulis sebagai PDP-1. Sebentar, takut keliru. Intip dulu betul ya, PDP-1. Dengan, apa itu P-nya? P-nya itu adalah vektor eigen V1, V, dan vektor eigen W. Ini vektor-vektor eigennya. Dijajar gitu. Jadi matriks ya. Ini kan ukurannya 2 baris kali 1 kolom. 2 kali 1, ini V, vektor V di sini, vektor W di sini. D-nya apa? D-nya adalah matriks diagonal. Isinya lambda 1 dan lambda 2. P-1-nya apa? Inverse-nya dihitung. Inverse dari P. Ini harus dihitung. Pakai, kalau 2 kali 2 kan gampang. 1 per determinan. Nanti ininya ditukar tempat, yang ini dinegatifkan. Nah, dengan cara ini, A udah dinyatakan dalam bentuk seperti ini, P-nya udah dihitung, D-nya udah, P-1-nya dihitung, maka saya punya, kalau populasi, bukan populasi, maka saya bisa menghitung komposisi populasi di periode ke-T itu sama dengan P D pangkat T P-1 kali populasi awal. Gitu. Cerita hari ini itu udah bisa dipahami. Lain-lainnya detail. Globalnya ini. Ngitung ini lebih gampang ketimbang menghitung A pangkat T kali N0 gitu. A pangkat T kali N0 berarti harus mengalihkan matriks A sebanyak T kali. Kalau ini gampang karena matriks diagonal dipangkatkan T, tinggal diagonal-diagonalnya aja dipangkatkan T. Begitu. Bisa dicerna? Bapak ingin bertanya. Ya. Yang cara merubah yang A dikurang lambda itu yang menjadi matriksnya gimana ya Pak? Benar, baris keberapa di sini? 1, 2, 3, 4 gitu. Halaman-halaman sebelumnya sih Pak, cuma bingung ngerubah jadi bentuk matriksnya gimana.
Yang tadi Halaman. kayak di soal halaman kayak penjelasan yang di halaman kayaknya 46 deh. Ini Halaman 46. halaman 46. Ini halamannya mana ya? Nggak kelihatan. Di bawah Pak kayaknya. Hah? Sebelumnya lagi. Sebelumnya. Belumnya. Iya Pak. Masih sebelumnya lagi. Ini masih halaman 48. Hah? Nah ya ini itu tuh A min lambda 1. Ini? Ya jadi 1, 1,5, 3/2 itu dari mana ya Pak? Itu dulu mana 1, 1. Yang sebelumnya lagi sih. Oh, Ya, A-nya kan ini. Lihat, harus lihat A-nya. A-nya ini. Jadi dari awal dikasih tahu matriks A-nya. Dicari lambdanya. Lewat ini. Dicari lambdanya ketemu 2 ini. Nah, lambda itu yang diagonal ya Pak ya? Bukan, nantinya mau dipakai sebagai elemen diagonal. Kalau A min lambda I itu isinya sama dengan matriks A dikurangi nilai lambdanya. Bentar ya, saya tulis di sini. Oh iya Pak, udah tadi saya tidak melihat matriks A-nya. Maaf Pak. Oh ya udah. Oke ya. Nah, karena ini rada susah, saya berhenti dulu sampai sini hari ini. Karena atau masih segar, mau dilanjut nggak? Nanti ke bawahnya tambah ada yang rumit lagi. Jangan khawatir. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan sebelumnya V sama dengan lambda dikali V, Pak. Itu kenapa vektor yang P sama D-nya itu bisa kebalik gitu ya? Iya, Pak. Yang ini, Pak. Hah? Itu kan Yang A mana? dikali V. Yang itu, yang ini, Pak. Bener, Pak. Ini kan dari vektor dari A dikali V sama dengan lambda dikali V kan, Pak? Nah, Ya. ini kenapa vektor sama lambdanya bisa ditukar ya, Pak? Jadi ini kenapa gitu kan? Iya, Pak. Bentuknya kok aneh gini gitu ya. Nah, itu lewat penjelasan yang di sini. Bahwa ini, kenapa hubungan ini berlaku, saya jelaskannya lewat file yang kalau di-download sama kalian, yang ini. Namanya ini nih, apa? Penulisan diagonalisasi. Itu dijelaskan dari sini. Sehingga jadi ini AP sama dengan PD. Lihat ini. Sebelum dihitung, ini lihat. A kali P itu tadi sama dengan P kali D. Memang awalnya sih A kali vektor sama dengan lambda kali vektor. Ini juga A kali vektor eigen, lambda kali vektor eigen. Setelah melalui serangkaian operasi, ketemuannya A kali P sama dengan P kali lambda. Nah, ini coba diamati mana nggak pahamnya. Jadi yang satu baris di sini itu penjelasannya satu halaman ini di file terpisah. Gitu ya. Tetap awalnya dari AV sama lambda V. Ini juga AV lambda V, pengertian pasangan eigen. Susun, ketemulah ini. Gitu ya. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti diamati lagi ini, pertemuan berikutnya kalau masih belum paham, sampai ketemu AP sama dengan PD, ya ditanyakan lagi. Selanjutnya kalian lupa, nggak apa-apa, ini pokoknya A itu bisa dinyatakan sebagai ini. Gitu. Tapi kan kalau saya tiba-tiba munculin ini, bingung, harus munculin ini, harus dijelaskan dari mana. Itu. Oke. Ada lagi? Bapak mau tanya, Pak. Kalau misalkan matriksnya itu nggak dapat nilai lambda sama V-nya, itu hasilnya gimana ya, Pak? Nanti di ujian akan diberikan lambdanya lengkap. Kalau matriksnya 2x2, pasti dapat 2 lambda. Memang ada kemungkinan matriks tertentu nggak dapat lambdanya. Lambdanya misalkan kembar atau lambdanya
ketemunya bukan bilangan real, itu di luar bahan kita. Nanti akan dibatasi yang lambdanya dapat pasti. Oh iya. Oke. Oke, Pak, makasih. Ada lagi? Kenapa bisa nggak dapat? Karena ini nih. Kalau kita perhatikan waktu ngitung lambda. Ini kan ngitung determinan, ketemunya kan polinom derajat 2, kalau 2 kali 2. Polinom derajat 2 kan bisa aja nggak punya akar. Jadi lambdanya tidak ada gitu. Kalau dia definite positif. Ya definite. Definite positif atau negatif. Kalau diskriminannya kecil dari 0. Tapi itu nggak akan diberikan yang seperti itu. Ada lagi? Oke ya, tadi kenapa nggak diberikan seperti itu? Benar. Karena nanti di model realnya juga nggak mungkin muncul yang seperti itu. Nggak mungkin gitu. Pasti ada. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya? Ada kemungkinan untuk nilai determinan P-nya itu sama dengan 0, jadi nggak bisa di-inverse gitu nggak, Pak? Nggak, pasti dikasih yang punya inverse. Jadi setelah dibentuk juga matriks P-nya ya. Mana tadi? Setelah dibentuk gini, P-nya pasti dikasih yang punya inverse. Dan itu dijamin kalau nilai eigennya berbeda, pasti ini ada inverse. Dan kita nanti soalnya pasti nilai eigennya berbeda semua. Nggak ada yang kembar. Jadi akan mulus lah gitu. Nggak mungkin ngitung kayak SPL kan, kalau SPL kemarin ini bisa yang nggak ada solusi gitu kan, atau yang ya bisa yang nggak ada solusi. Kalau di sini pasti ada solusinya dan lengkap. Ada lagi? Kalau tidak ada, mau dilanjut aja? Atau udah jenuh? Abigail, masih segar otaknya atau udah jenuh dengan notasi-notasi ini? Ya lumayan jenuh sih, Pak. Kita tunda aja ya yang berikutnya ya. Karena nanti ini tuh masih banyak tuh. Situ. Atau saya lanjut aja sedikit ya. Udahlah nanti aja. Saya khawatir nggak itu. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan review lagi ringkasannya lagi. Supaya tahu. Oke, hari ini saya rasa sampai situ aja dulu. Kita kuliahnya cuma sejam, nggak apa-apa. Nanti hari Jumat tutorial. Udah ada tutorial 7 di MS Team. Nanti saya download, saya beri tanda untuk bahas hari Jumat. Saya hentikan dulu rekamannya ya.